Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Saya ke ujung barat dulu, Indonesia nih, ada Dr. Taufik Ar-Rahim di Aceh ya. Ya, terima kasih. Dr. Taufik. Ya, terima kasih. Mungkin Anda bisa sedikit update tadi, apa yang terjadi perkembangan sepanjang hari ini. Penting untuk kita dengar dulu sebelum Anda menyampaikan analisa Anda tentang reformasi TNI dan Polri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator Pak Hedi, juga yang saya hormati Pak Gatot, Jenderal Gatot, ada Jenderal Agus, Prof. Salim Said, dan juga Dr. Alvan. Dan saya juga melihat tadi ada Pak Darni dari Aceh, juga ada Yusmezal, juga teman-teman saya dari Aceh. Kalau update terakhir di Aceh itu, dengar Pak ya? Halo, dengar ya? Dengar. Ya, orang kampung ngomong biasanya dengar ini Pak. Update terakhir hari ini, ya, update terakhir hari ini memang benar ada mengibarkan bendera Aceh itu. Kalau versi orang Aceh itu katanya bendera Aceh, karena itu sudah mempunyai legalitas politik yang sudah disahkan menjadi kanun dan masuk lembar daerah. Jadi yang jadi persoalan bendera itu tidak naik selama ini karena tidak ada upaya maksimal dari eksekutif dan legislatif agar bendera itu naik. Jadi masyarakat yang paham akan politik, mereka menghendaki bendera itu naik. Dan ini hari ini sudah berulang-ulang karena itu kan disahkan pada 2013, bendera itu sudah sah secara politik, secara hukum, dan kanunnya ada dan sudah masuk lembar daerah. Jadi persoalan hari ini tidak bisa naik dan rakyat yang paham akan status dan keputusan politik terhadap bendera itu, maka hari ini tahun ke-16 sesudah perdamaian Aceh mereka menuntut agar dinaikkan. Nah itu satu sisi yang update terakhir bahwa kenapa bendera itu naik, yang menaikkan itu beranggapan legalitas politiknya sudah ada, karena sudah ada kanun dan undang-undang. Sehingga hari ini naik bukan saja di Masjid Raya Baitur Rahman, tapi juga dikibar-kibarkan di depan Istana Wali Nanggro, karena tidak bisa masuk ke dalam. Juga di beberapa daerah itu naik, karena mereka juga sambil zikir dan doa bersama itu sudah mempersiapkan bendera. Jadi mungkin ini tuntutan masyarakat, mungkin ya kebijakan-kebijakan yang selama ini berkaitan dengan bendera ini supaya segera diselesaikan. Jangan sampai ini menjadi komoditi politik pada saat-saat tertentu, pada saat pilkada, pada saat pemilihan umum dan lain-lain sebagainya. Karena ini sampai dengan hari ini itu adalah komoditi politik orang-orang tertentu. Dan mereka ini adalah bukan orang yang terlibat dalam eksekutif dan legislatif. Ini rakyat. Jadi kalau rakyat menghendaki, saya pikir kalau keputusan politik itu, kedaulatan politik itu pada rakyat, ya saya pikir dihargai saja. Karena eksekutif dan legislatif hari ini seperti mandul terhadap persoalan bendera Aceh. Saya pikir kalau update bendera itu saya bisa berikan, karena ini menjadi diskusi yang berulang-ulang
bagi kami masyarakat sipil dan para akademisi, karena ini nggak selesai-selesai. Artinya ya untuk apa juga ada keputusan damai, tapi implementasi keputusan damai itu tidak bisa dilaksanakan oleh rakyat. Mungkin rakyat ada kebanggaan tersendiri dengan identitas bendera. Jadi ini saya pikir boleh didiskusikan lagi, tapi harus tegas lah. Kalau tidak iya. Tapi persoalannya sudah menjadi sudah menjadi kanun bahwa bendera itu ada. Tahun 2013 sudah disahkan oleh legislatif atau DPRA. Itu Pak Edi. Kalau saya bisa lanjutkan di luar update bendera, karena update bendera itu kalau kita bicarakan nggak habis-habis juga, Mas Edi. Ya, kembali saya kepada tema kita pada malam hari ini. Kalau saya boleh lanjutkan, menyelamatkan reformasi TNI Polri yang sudah direformasi sejak tahun 2000 itu. Tadi menarik memang. Secara undang-undang, secara aturan menarik sekali. Bahkan tadi ada yang komen langsung melalui chat. Chatting ada yang menyatakan bahwa, tapi empiriknya yang berlaku di lapangan, di masyarakat, itu bahwa hampir semua yang dikatakan itu diterabas langsung oleh TNI Polri. Karena praktek di masyarakat, karena ini penguasa atau para politisi dan para pengusaha itu akan menggunakan TNI Polri untuk membacking mereka, untuk memanfaatkan baik sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi yang peluang keuntungannya besar. Kita juga tidak inginkan seperti ini. Apalagi tadi ada kata-kata ambivalensi dari Jenderal Agus. Saya sudah lama nggak dulu jumpa di Kalimantan. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Prof. Salim Said. Ini persoalannya hari ini reformasi TNI Polri itu dipertanyakan di tengah-tengah masyarakat. Apa benar itu ada? Sesudah direformasi ternyata secara kasat mata itu malah terbalik. TNI Polri hari ini tidak terreformasi sesuai dengan tugas dan fungsi TNI Polri. Karena kita berasumsi TNI Polri itu di samping pengayuh masyarakat, menjaga keamanan masyarakat, itu merupakan pilar kedaulatan negara untuk menjaga kepentingan baik kepentingan politik, kepentingan negara, dan kepentingan rakyat. Hari ini yang dijaga oleh TNI Polri itu adalah kepentingan penguasa. Ya yang tadi, yang mudah ditarik-tarik. Siapa yang mudah menarik-narik itu? Yang mudah menarik-narik itu kan TNI Polri ditarik oleh para penguasa dan pengusaha. Karena di situ menjanjikan. Siapapun tahu hari ini beberapa petinggi TNI Polri itu menjadi komisaris. Semua orang tahu, rakyat tahu. Hari ini rakyat tidak bisa dibohongi lagi dengan mengatakan dui fungsi ABRI dicabut, peran dan fungsi TNI dan Polri itu berkurang dalam sisi politik, kebijakan dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu punya kekuatan politik bagi yang ingin memanfaatkan TNI Polri. Hari ini rakyat juga bisa melihat secara langsung banyak yang dilanggar oleh TNI Polri. Rakyat tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa protes karena ini kekuatan yang tadi yang dikatakan oleh Pak Agus tadi ya. Kalau dikehendaki bisa melakukan operasi atau darurat sipil, darurat militer. Kami sudah rasakan darurat militer itu, Pak. Saya punya KTP darurat militer ini, Pak. Merah putih, asli, Pak. 3 orang yang menandatangan. Camat, Kapolsek, dan juga Dan Ramil. Ini menunjukkan kami sangat patuh kepada kepentingan TNI Polri untuk menyelamatkan bangsa ini. Untuk menyelamatkan negara ini. Secara teritorial betul TNI yang mengawasi. Demikian juga keamanan. Kalau keamanan kita lihat hari ini, pada saat segala sesuatu tidak mampu diatasi oleh pemerintah, itu pasti menggunakan TNI Polri. Apakah itu yang dikatakan sebagai pemerintah daerah juga boleh memanggil TNI? Nah,
yang dirugikan rakyat tapi digunakan TNI untuk merugikan rakyat lagi. Seharusnya secara politik dalam pemikiran realisme itu bahwa TNI Polri itu adalah membela rakyat, bukan membela penguasa ataupun pengusaha. Nah, oleh karena itu saya pikir banyak hal yang hari ini dipertanyakan terhadap reformasi TNI Polri. Kita mau menyelamatkan itu. Dan jangan lagi berpura-pura, rakyat tahu, tidak perlu berpura-pura. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Hari ini rakyat juga tahu persis apa yang dilakukan oleh TNI Polri di tengah masyarakat. Dan akhir-akhir ini muncul lagi persoalan TNI. Padahal selama ini TNI sudah ada. Tapi kalau lihat praktek di lapangan, yang melakukan pembalakan kayu itu juga di-backing oleh TNI Polri. Kita sering jumpa tengah malam, Pak. Jam 1, jam 2, jam 3 malam itu akan kita tahu siapa yang siapa yang mengerjakannya dan siapa yang di belakangnya. Juga demikian perambahan hutan dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu kita mau semua menyelamatkan reformasi TNI Polri. Dan saya juga tahu persis sedikit tentang kerja-kerja TNI, tentara, militer di luar. Di samping profesor saya itu juga orang yang melakukan fit on proper test terhadap pejabat-pejabat tinggi TNI dan Polri di Malaysia. Jadi kalau fit and proper test dilakukan oleh akademisi yang tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan lainnya, mungkin kita akan dapatkan para petinggi TNI yang saya pikir bekerja lebih profesional yang dikatakan oleh Prof. Salim tadi dan juga tadi Mas Hatta, bahwa sesudah itu TNI ini adalah orang-orang profesional, tapi akan lebih profesional lagi kalau tidak punya kepentingan politik dan dipilih oleh penguasa atau para politisi. Seperti kalau tidak ditentukan oleh presiden, ya ditentukan oleh DPR. DPR itu punya kepentingan secara politik dengan TNI Polri. Agar dia bisa duduk lagi di DPR juga dia akan memilih backing TNI Polri. Nah, itu ditentukan oleh para profesional, ditentukan oleh para akademisi yang tidak punya kepentingan politik. Itu profesor saya itu termasuk yang melakukan fit and proper test terhadap pejabat tinggi militer di Malaysia. Nah, tanggung jawab seperti tadi dikatakan oleh oleh Jenderal Agus bahwa TNI itu loyalitasnya kepada presiden. Oke. Tapi jangan sampai juga ditarik-tarik oleh kepentingan presiden sebagai penguasa. Kalau di Malaysia itu militer, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara itu di bawah raja. Jadi kalau tidak ada perintah raja untuk masuk ke wilayah masyarakat itu tidak dibenarkan. Sementara Polri itu polisinya di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, oleh karena itu ini fungsi-fungsi ini sehingga di Malaysia itu tidak berkeliaran para tentara untuk masuk-masuk dalam wilayah kecuali kalau ada perintah raja. Demikian juga di beberapa daerah negara lainnya juga ada kewenangan tertinggi. Sama, kita tahu persis memang kewenangan tertinggi di Indonesia pada presiden. Tapi seharusnya nanti jangan sempat ditarik-tarik juga seperti yang dikatakan oleh Pak Hatta tadi juga termasuk Pak Alvan, jangan sampai ditarik-tarik. Hari ini sudah tertarik-tarik. Secara realitas sudah tertarik-tarik. Nah, kita mengatakan tidak tertarik, Pak. Hari ini Polri dan TNI itu berdiri di belakang kepentingan politik para penguasa dan para pengusaha. Ini real. Kita tidak bisa menyatakan tidak. Oh, nanti kita katakan oknum, oke. Oknum juga tidak akan bisa keluar sembarangan kalau tidak ada izin di atas atau tidak sepengetahuan atasannya. Nah, oleh karena itu ini real di lapangan dan mudah-mudahan kalau memang serius kita mau menyelamatkan Indonesia dan TNI Polri sebagai pilar kedaulatan politik di tengah kehidupan rakyat dari negara, maka ini kita selamatkan. Kalau kita sepakat selamat. Kalau tidak, sedikit-sedikit TNI Polri ikut terlibat dalam urusan rakyat, maka nanti bisa jadi ini semakin runyam negara ini, semakin amburadul. Ya mungkin saja ya yang peristiwa 2-3 hari termasuk hari ini di Aceh itu bisa saja akan timbul lagi dengan semangat lain yang menyebabkan ya negara ini akan
akan rusak oleh kepentingan politik yang di-backing atau didukung oleh TNI Polri dalam kebijakan politik praktis para politisi dan para pengusaha yang punya kepentingan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Saya pikir itu Pak Edi. Ada hal lain mungkin nanti akan saya tambahkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena memang bahasa kita memang orang dari kampung ini agak keras sedikit, Pak. Ya. Halo? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.